Baik, saya share dengan Bapak. Silakan, Pak. Sudah terlihat? Dari Pak Dasep, silakan Pak Dasep. Ya, oke, silakan. Sudah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak Njang suaranya di mute dulu. Ya, makasih. Pak Dasep silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan di sekolah, yang mana di sekolah ini di SMP Al Madinah, yaitu sama dengan rekan-rekan saya. Kalau saya melihat dari apa yang dialami selama beberapa tahun ini, bahwa saya simpulkan untuk gaya kepemimpinan kepala sekolah stop screen sih, maaf. Yaitu mempunyai gaya yaitu gaya kepemimpinan yang merangsang dan menginspirasi, mentransformasi pengikutnya untuk hal yang luar biasa menurut Robin dan Emron Edison dan kawan-kawan. Nah, banyak sekali inspirasi-inspirasi dari kepala sekolah SMP Al Madinah ini dalam memimpin guru-gurunya untuk menggapai visi dan misi yang diterapkan oleh kepala sekolah. Dan misi dan visi itu sesekali kita diskusikan bareng-bareng untuk mencapai tujuan bersama begitu. Dan untuk kepala sekolah gaya kepemimpinan transformasional ini banyak sekali efek-efek positifnya terhadap guru-guru di SMP Al Madinah. Kemudian gaya kepemimpinan transformasional adalah cara dari seorang pemimpin untuk memotivasi dan memberdayakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi menurut organisasi. Mewujudkan organisasi menurut Armansyah dalam buku Kepemimpinan Transformasional, Transaksional dan Motivasi Kerja. Kemudian Ibu maaf, selanjutnya karakteristik kepemimpinan transformasional ini, gaya kepemimpinan transformasional adalah cara dari seorang pemimpin untuk memotivasi dan memberdayakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Kalau dilihat dari realitanya emang betul sekali apa yang kita alami. Tidak, alhamdulillah Ibu di Al Madinah ini kalau sudah bekerja tidak ada yang nganggur. Jadi kita ini benar-benar seluruhnya diberdayakan, bukan 100% lagi, malah sering 1000% lah kita diberdayakan. Baik kalau misalkan dari waktu kita kerja dari jam 7 sampai jam 4 batasan kerja. Mungkin kita kerjanya juga masih di rumah juga masih bekerja tentang sekolah demi untuk mencapai visi dan misi. Itu yang saya alami. Kemudian selanjutnya karakteristik dari kepemimpinan transformasional itu yang pertama adalah idealisasi pengaruh, kemudian motivasi yang menginspirasi, stimulasi intelektual, konsiderasi individual, ya. Mungkin ini adalah karakteristik dari kepemimpinan transformasional itu. Dan yang saya alami karakteristik ini sangat sekali identik dengan kepala sekolah kami, apalagi stimulasi intelektual, di mana stimulasi intelektual ini beliau memberikan contoh kepada kita untuk
kuliah S2 dan alhamdulillah stimulasi itu mungkin berjalan lancar ya, dengan hasil kita semuanya ada 16 orang kuliah. Wow, keren. Sekitar ada 10 orang ya di SMP untuk mengikuti jenjang ke S2 ini gitu ya. Itu biaya sekolah ya Pak ya? Selanjutnya Ibu, dampak, maaf Ibu, selanjutnya. Oke. Enggak Bu, ini biaya pribadi. Oh baik, biaya Tapi pribadi. ada kategorinya yang harus ya, yang diwajibkan untuk mengikuti jenjang S2 ini adalah guru-guru yang sudah tersertifikasi, yang sudah tersertifikasi. Baik. Kemudian ada dampak efektif bagi guru dan komponen di sekolah. Yang pertama, pemimpin memberikan pelatihan dan motivasi kepada guru dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, dalam hal ini tentunya visi dan misi sekolah Islam Terpadu Al-Madinah itu kebetulan saya adalah mengampu dari kebidangan agama. Kita sudah melakukan pelatihan standarisasi tilawati, di mana standarisasi tilawati itu semua guru mengikuti bagaimana mengajarkan metode pembacaan Al-Quran dengan tilawati, dan alhamdulillah semuanya mendapatkan pelatihan itu. Ya. Kemudian itu yang memotivasi kami untuk lebih giat lagi untuk belajar, di mana pada pelatihan itu kita juga sudah mengetahui bahwa ada kategori-kategorinya. Kemudian guru yang mempunyai potensi yang besar untuk mencapai kemampuan terbaiknya karena diberikan waktu yang luas. Ya alhamdulillah ketika kita mendapatkan dengan tugas sekolah sedikitnya agak mengendur. Misalkan ada jadwal pelajaran yang tidak dijadwalkan hari ini, misalkan hari Jumat dan Sabtu itu untuk yang S2 tidak ada gitu. Kita difokuskan pada hari Senin sampai dengan Kamis untuk mengajar penuhnya. Nah, untuk untuk ruang itu mungkin ya, untuk ruang kemampuan terbaiknya, untuk ruang yang luas. Kemudian untuk selanjutnya Ibu, maaf. Untuk selanjutnya dampak efektif bagi guru dan kepala sekolah dan komponen di sekolah dalam menjalankan kegiatan strategi yang jelas. Kepemimpinan melakukan dan memiliki rencana perubahan besar dan terarah terhadap visi dan strategi organisasi serta dikomunikasikan dengan baik kepada anggotanya. Nah, berbicara tadi pelatihan tilawati itu juga bukan hanya SMP saja, tapi di SMA juga dan di SD juga, sehingga visi dan misinya semakin terarah bahwa SIT Al-Madinah itu mempunyai standar pembacaan Al-Quran tilawati, mungkin maksudnya seperti itu. Jadi ini berakibat pada lembaga unit-unit lain dalam mencapai visi misi sekolah. Jadi di SD juga melakukan pelatihan, di SMA juga melakukan pelatihan demi terjaganya kualitas guru dan dan kualitas anak didik kita, sehingga ketika dia lulus dapat meneruskan ke SMA Al-Madinah itu sendiri. Sekaligus ini mungkin sebagai satu promosi yang terselubung gitu mungkin ya. Jadi anak-anak mau melanjutkan di Al-Madinah itu. Kemudian terbuka dengan ide baru, dan apabila menjadi hal baik maka bisa dilaksanakan dan fokus mengubah mindset agar mau keluar dari zona nyaman agar bisa lebih berkembang. Ya tentunya yang kami alami sekarang kan
selama 3 bulan yang lalu kami santai-santai saja, tidak mengira bahwa kami akan lebih sibuk dari tahun ini, harus kuliah gitu ya, demi apa namanya, demi mengubah mindset ya, mengubah mindset bahwa selanjutnya mungkin sudah diramalkan, mungkin selanjutnya guru-guru SMP IT Al-Madinah itu harus standarnya harus S2 begitu. Jadi apa namanya, ya kita harus keluar dari zona nyaman itu. Kita biasa menghadapi pembelajaran seperti biasanya, hari ini kita juga harus mengajar dan belajar. Mungkin itu ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Dasep, hebat ya. Pemimpin yang transformatif itu sangat berdampak efektif ya, terutama bagi tadi itu wawasan bertambah, lalu juga ide-ide ditampung, lalu juga memberi motivasi yang akhirnya berdampak pada pembelajaran, kualitas pembelajaran di kelas kan gitu ya, karena kualitas guru sudah meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah bagaimana guru dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien juga di kelas, sehingga pasti outputnya siswa yang belajar dengan efektif dan efisien. Ternyata kepemimpinan transformasional turunannya sampai ke siswa hasilnya. Begitu, keren. Oke, terima kasih Pak Dasep. SMPIT, SMPI apa SMPIT? SMPIT juga ya, SMPIT Al-Madinah. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Selanjutnya siapa? Berarti Ibu. Oh, sebentar, Ibu. Oke. Ibu mohon maaf, sepertinya Bu Suningsi dan Pak Bian belum, Bu ya. Oke, ya, silakan kirim ke saya itunya, materinya. Nanti saya buka lagi. Oke, sekarang kita. Oh, saya belum mengeluar. Sebentar, sudah keluar berarti sudah sebentar. Saya belum share. Kenapa begini? Baik. Selanjutnya Ibu. Keluar ya, sebentar, maaf saya keluarkan barusan. OMG. Saya share dulu punya Ibu. Oke. Sudah tampakkah? Sudah, Bu. Sudah ya, silakan Ibu. Dari Bu Indri. Silakan Ibu Indriani. Bu Indriani. Sudah? Bu Indriani bisa lihat di kamera Zoom, kan saya sudah share. Bu Indriani? Enggak kedengaran suara Ibu. Suaranya ada masalah, Bu. Oh, oke. Kayaknya ada masalah ya, Bu Indriani ya. Belum? Nah, coba pakai. Oke. Pakai punya Bu Intan kalau deketan. Bu Indriani juga dari sekolah Al-Madinah? Mereka PB, Ibu.
Oh, beda ya. Oh, ini kayaknya satu kelas nih sama Ibu siapa? Satu kerjaan, tempat kerja. Oke. Apakah sudah terdengar suara saya, Bu? Sudah terdengar. Mohon maaf, Ya. Ibu, sebelumnya. Oke. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya hanya akan menceritakan sedikit ya, Bu. Mungkin kalau untuk teori, teman-teman semuanya sudah pada lebih jago daripada saya ya, Bu. Yang pertama. Juga jago kok. Pertama, saya mungkin background-nya berbeda dengan teman-teman semua. Saya bukan dari bidang pendidikan. Saya ini di IPB di bagian administrasi. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Nah, ini mungkin struktur organisasi sederhananya ya, Bapak Ibu semuanya. Saya ada di bawah Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan di bagian administrasinya. Jadi ini strukturnya, saya bekerja langsung dengan sekretaris departemen dan ketua departemen. Jadi saya ada di bagian kesekretariatannya Bapak Ibu. Kemudian di sini saya melihat gaya kepemimpinan dari ketua departemen saya, dari ketua departemen INTP ini, saya melihat ada 4 yang cukup yang cukup terlihat itu yaitu ada analitis, diplomatis, visioner dan moralis. Tetapi di sini diminta untuk 2 besar gaya kepemimpinan dari atasan saya, yaitu ada moralis dan visioner. Baik. Nah, di mana gaya kepemimpinan moralis ini indikatornya terlihat beliau itu sangat hangat, sopan, sabar, kemudian murah hati, dan empatinya tinggi. Jadi memang beliau itu memiliki memiliki gaya kepemimpinan yang sangat menghormati stafnya. Jadi kayak beliau itu sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi kebersamaan gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu ada visioner. Nah, di visioner ini, di slide selanjutnya, mohon maaf Bu. Ya. Beliau itu memiliki kemampuan memimpin dalam mencipta, merupuskan, mengkomunikasikan pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau hasil interaksi sosial antara anggota organisasi sebagai cita-cita yang harus dicapai bersama. Indikator dari gaya kepemimpinan visioner yang beliau tampilkan yaitu selalu memberikan arahan kepada staf-stafnya, kemudian memberikan makna pada setiap pekerjaannya. Jadi setiap pekerjaan beliau memberikan arahan, kemudian dijelaskan bagaimana seharusnya, kemudian selalu memberitahu kepada kita bahwa bekerja seproduktif mungkin, tetapi dengan mengeluarkan energi yang seminimal mungkin gitu. Jadi selalu memberikan arahan-arahan, kemudian selalu memberikan insight yang positif kepada bawahan-bawahannya. Nah, dampak-dampak dari gaya kepemimpinan beliau ini yaitu meningkatkan produktivitas dan kreativitas kerja, kemudian meningkatkan semangat kerja, kemudian terjalin hubungan komunikasi dua arah antara pemimpin dengan stafnya. Kemudian ada dukungan untuk pengembangan SDM. Dukungan pengembangan SDM ini banyak sekali dukungannya. Beliau mendukung kita untuk melanjutkan pendidikan, salah satunya. Contohnya saya sendiri gitu. Jadi saya melanjutkan pendidikan di sini juga atas dukungan beliau gitu, atas arahan dan atas arahan beliau gitu, harus melanjutkan kemana, kemudian bagaimana gitu, passionnya di mana gitu. Nah, atas arahan-arahan beliau saya bisa melanjutkan ke sini gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu cerita dari saya. Cerita beneran kok ya. Informasi beneran kok, ini data kok, udah berdasarkan penilaian subordinat terhadap superiornya. Ya kan kita lagi bicarakan tentang superior kita ya. Ternyata andai kata kita melihatnya dengan seksama, memang banyak sekali hal-hal baik dari seorang pemimpin, terlepas dari kelemahan dan kekurangannya.
namun tetap kita merasa ada sebuah titik baik ya, beberapa titik yang baik dari seorang pemimpin kita. Baik Bu Intan, berarti happy ya kerja di sana ya, Bu Intan. Bu, sorry Bu. Soalnya ininya pakai Intan. Bu Riani. Iya, Bu Indri, Bu. Bu Indri. Alhamdulillah Happy ya? Ibu. Karena baik, walaupun ilmunya ini ilmu administrasi pendidikan, tapi nanti berfungsi ya di pekerjaan Ibu tentunya atas arahan dari pemimpin Ibu. Oke, terima kasih. Sangat selaras Bu, materi-materi kuliahnya. Apa? Selaras ya? Materi kuliah iya sangat selaras dengan pekerjaan saya saat ini. Good ya. Alhamdulillah. Berarti arahan dari beliau pas ya. Beliau benar-benar mendalami materi-materi di prodi administrasi pendidikan. Oke, good leader. Terima kasih. Baik. Silahkan, ada lagi yang belum? Katanya masih ada 4 ya. Siapa lagi yang udah mengirim tugas ke saya? Pak siapa nih berarti? Belum ada lagi yang mengirim tugas ke saya. Yang 2 orang lagi siapa? Yang belum itu Suningsi. Saya sudah mengirimkan ke Ibu ya Bu. Bu Intan. Bu Intan sudah kirim ke saya. Bu Intan ya. Bentar, Bu Intan. Oh, kayak belum saya buka. Maaf. Oke. Dibuka dulu materinya. Bu Intan ya. Satu lagi siapa? Pak siapa yang belum? Fabian, Bu. Oke, silakan nanti dikirim ke saya biar cepat. Presentasi. Bu, kok belum keluar di sini black and. Bu Suningsi juga belum Ibu. Bu Sebentar. Suningsi. Bu siapa? Ibu Intan ya? Bu Suningsi belum. Bu Ningsi belum juga. Oke. Iya Bu. Oke, sebentar. Bu Intan kenapa belum keluar di saya? Oh, ini dia. Oke. Sip. Silakan Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Farida dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini saya mau merepresentasikan gaya kepemimpinan dari pimpinan saya yaitu Ketua Departemen. Yang saya lihat dari pimpinan saya itu beliau memiliki gaya kepemimpinan visioner, sama seperti yang Indri bicarakan tadi. Visioner, pola kepemimpinannya dengan cara memberikan arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Visi dari departemen ini sudah sangat jelas, dan beliau ini senantiasa menerapkan pandangan ke depan akan visi yang akan dicapai. Cara-caranya banyak, bisa dengan mengarahkan untuk pencapaian visi tersebut dengan pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, beliau sering mematangkan perencanaan jangka panjang melalui rancangan-rancangan yang dibuat departemen. Baik itu dalam rancangan akademik maupun rancangan keorganisasian. Selanjutnya, beliau ini mengedepankan perhitungan yang cermat, teliti, dan akurat. Contohnya dengan menargetkan lulus tepat waktu mahasiswa. Contoh selanjutnya, beliau rajin untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan departemen agar lebih efisien. Tentunya sangat mengedepankan untuk tercapainya visi departemen. Selanjutnya, untuk menjadi pusat pendidikan bertaraf internasional itu, beliau rutin menganalisis SWOT untuk kedepannya. Selanjutnya, hasil daripada pencapaian tersebut, dalam pencapaian visi yaitu untuk pendidikan bertaraf internasional itu, pasti sangat diperlukan SDM yang berkualitas. Makanya dari situ, jumlah dosen dengan jabatan akademik guru besar itu meningkat dari sebelumnya. Ya, selanjutnya ada peningkatan jumlah publikasi internasional dosen.
Dan presentasi kepuasan mahasiswa terhadap departemen itu cukup tinggi di tahun ini. Gitu. Selanjutnya gaya kepemimpinan yang saya lihat yaitu transformasional, dengan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat, dan melaksanakan rencana agar perubahan tersebut dapat terjadi. Beliau itu memberikan peluang untuk berkreativitas dan pengembangan diri, contohnya dengan disediakan dana khusus untuk pelatihan dan berinovasi. Selanjutnya beliau memfasilitasi individu atau kelompok untuk menambah modal intelektual, contohnya dengan mendatangkan sosok inspiratif guna dapat memotivasi dalam pencapaian suatu prestasi. Selanjutnya itu bagi baik mahasiswa maupun dosen ataupun tenaga kependidikan yang berprestasi itu diberikan reward, baik sertifikat maupun dana maupun promosi. Dan selanjutnya beliau selalu bersemangat untuk kejayaan organisasi dengan cara memotivasi lewat prestasi dari dirinya sendiri gitu. Supaya, selanjutnya hasil daripada gaya kepemimpinan transformasional itu selanjutnya beliau menginspirasi melalui beliau sendiri dengan mendapatkan gelar dosen dengan kinerja publikasi terbaik di universitas. Selanjutnya ada peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi di departemen setiap tahunnya. Peningkatan jumlah gelar akademik dari staf, termasuk yang tadi dibicarakan oleh Indri, saya dan Indri pun didukung untuk pengembangan karir maupun pengembangan gelar akademik. Selanjutnya ada peningkatan jumlah inovasi yang diciptakan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan itu saja, Bu, itu sesuatu banget. Oh ya, terima kasih, Bu. Bisa berdampak sedemikian rupa. Itu bukan Ya, itu saja, tapi itu sesuatu banget ya. Iya, dalam waktu yang singkat itu, Bu. Betul, betul maksudnya. Benar-benar memberikan perubahan. Iya, ada transformasi dari kami itu, Bu. Kan kita kan judul kuliahnya aja kepemimpinan perubahan. Jadi betul. Bagaimana pemimpin kita bisa merubah organisasinya ke arah perubahan. Udah kelihatan sekali itu ya, kerennya. Iya. Thank you Ibu Intan. Siapa lagi yang belum presentasi? Sudah mengumpulkan ke saya kah? Oh, ada? Oke, kalau belum, siapa yang belum? Di sini yang belum? Pak Ahmad Fauzi sudah? Bu Suningsi? Sudah, Bu. Bu Suningsi Bu sudah Suningsi Kak? belum, Ibu. Oh, Bu Suningsi. Halo, Bu Suningsi. Are you there? Bu Suningsi. Tadi di chat di sini, Ibu. Tadi di chat di meeting ini, beliau bilangnya off cam. Jadi tidak bisa presentasi. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, baik. Kalau Pak Dian nggak ada kabarnya, Ibu. Nggak ada. Oke, baik. Berarti tinggal Bu Suningsih ya dengan Pak. Siapa lagi? Satu lagi? Biar. Ya, baik. Baik, ya kita simpulkan ya. Nanti Bu Suningsih nanti bisa kirim presentasinya ke saya. Jadi bisa saya nilai juga presentasi Ibu dan juga bagaimana kita bisa melihat pemimpin dari sekolah Ibu Suningsih. Baik, dari semua testimoni atau kebermanfaatan yang didapat dari kita semua yang mempunyai pemimpin yang berdampak merubah diri kita dan tim, apa sih yang Bapak Ibu bisa simpulkan gitu? Apakah karena pemimpinnya, apakah karena kita yang melihat dengan kacamata positif, atau karena memang begitulah sebenarnya organisasi? Silakan berpendapat. Ada yang mau berpendapat? Okay.
Pak Enjang sudah siap nih berpendapat tampaknya. Silahkan Pak Enjang. Baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ibu, apakah pemimpinnya, apakah organisasinya, apakah kita sebagai orang yang dipimpinnya memiliki cara pandang yang positif dan lain sebagainya, saya rasa semuanya bisa menjadi sesuatu yang bisa berkombinasi begitu Ibu, bisa berkombinasi. Tapi mungkin faktor terbesarnya mungkin dari bagaimana pemimpinnya begitu ya, bagaimana pemimpinnya. Hanya saja kita sebagai orang yang misalkan saya dipimpin begitu ya, kita harus memahami apa yang ada di balik setiap keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpinnya begitu. Dan kita harus memiliki point of view atau cara pandang yang positif begitu Ibu. Gitu. Sehingga nanti kita bisa bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Karena saya yakin setiap pemimpin itu pasti memiliki keinginan yang kuat bagaimana tujuan organisasi itu tercapai. Kan ada banyak gaya. Gaya-gaya kepemimpinan itu membantu pemimpin untuk bagaimana bersikap dan membuat kebijakan dalam rangka penyuksesan dari atau pencapaian dari tujuan organisasi. Sehingga mungkin akan ada yang situasional, ada yang transformasional di lain waktu, mungkin juga ada yang sedikit otokratik gitu ya, yang diktator, walaupun seperti yang sudah pernah kita bahas, tidak melulu yang menurut kita diktator itu salah begitu. Karena yang paling penting adalah tercapainya tujuan organisasi atau target-target yang sudah dirancang sebelumnya. Baik. Mungkin itu Ibu kalau dari saya. Baik, terima kasih Pak Enjang, sangat wise, sangat bijak dalam melihat ya. Thank you Pak Enjang, bagus sekali. Jadi memang kolaboratif ya, kerja Betul. kolaboratif ya. There is no one is powerful. Jadi there is no one kecuali Allah ya, maksudnya beda kan, bukan no one itu, bukan one. Jadi memang there is no one is powerful unless everybody support everything to be togetherness gitu ya. Keren. Jadi highlightnya seperti itu menurut Pak Enjang. Okay, baik. Thank you. Oke, Pak Enjang, keren. Siapa lagi yang mau berpendapat kembali? Sama dengan pertanyaan yang tadi. Silakan. Pak Wira. Ibu Iya, boleh. terima kasih. Mau duluan, Ibu? Wira Tadi aja suara dulu siapa? deh yang lagi ulang tahun. Oh, Yang lagi ulang tahun aja. Bu Sulis. Silakan. Bu Sulis duluan, Bu. Silakan Bu Sulis. Mangga, Bu Sulis duluan. Silakan. Bu Sulis, coba kameranya naik, turunkan dikit. Boleh. Iya, Bu. Ini kursinya pendek banget. Jadi saya udah ngejejek duduknya. Maaf bahasanya ngejejek. Ya, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, mungkin tidak beda jauh dengan pendapat Pak Enjang yang sudah disampaikan tadi. Memang kalau menurut pendapat saya ya Bu ya, dari pengalaman, kemudian melihat bahkan teori yang disampaikan berbagai macam bentuk model-model kepemimpinan itu, ya memang masing-masing pasti memiliki plus minus ya Ibu ya. Tetapi memang bagaimana kita dapat atau mampu menangkap apa yang seorang leader lakukan dari sisi positifnya, sehingga itu akan membentuk kita sebagai tim lebih solid lagi. Saya pikir kalau misalkan kita melihatnya dari sisi negatif, saya yakin pasti akan membuat tim semakin tidak solid. Akan tetapi sebagus apapun leader, tetap hal-hal lain pun harus mensupport. Contohnya adalah yang di lapangan, kemudian tim itu sendiri, kemudian apa ya Bu ya, visi misi yang sudah disepakati, komitmen pun juga harus benar-benar kita jadikan patokan juga ya Bu ya, karena kalaupun seorang leader yang sangat super baik, bagus,
tidak disupport oleh kita sebagai tim, kemudian termasuk juga sumber pendukung lainnya, saya pikir juga untuk mencapai sebuah tujuan itu sangat sulit sekali. Betul. Jadi di sini butuh kerjasama dan sinergi yang saling membantu atau bahkan saling menutupi kekurangan untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu Ibu. Terima kasih Bu Suri. Kasih. Sangat positif sekali menganalisisnya. Itu memang itulah yang kita sebut teamwork ya, organisasi, kerja bareng, kerja saling menghormati, saling mengerti, saling memahami, walaupun ada garis struktural ya, tetapi tetap struktural itu diikuti oleh apa istilahnya kultural, ya. Jadi ada garis struktural, ada garis kultural. Kita kebetulan kultur kita kan timur ya, lebih ada nilai-nilai yang sangat bermusyawarah, lalu menghormati nilai-nilai Indonesia sekali gitu ya, bersatu. Itu diuntungkan dengan nilai kultural kita sebagai bangsa Indonesia. Baik, silakan Pak Wira. Ya, makasih Bu Farida. Saya menguatkan apa yang disampaikan Pak Anjang dan Ibu Sulis, bahwa kepemimpinan perubahan itu tidak bisa berjalan efektif tanpa ada kerjasama yang baik dari kita sebagai pengikutnya, sebagai subordinatnya, dan juga nggak bisa berjalan juga ketika ada top ordinat lagi di atas kita, Bu ya. Saya sebagai leader sekolah juga kan ada leader lagi di atas saya, pimpinan yayasan. Nah, ketika saya memiliki program-program perubahan, ada teman-teman ini kalau di kelas ini mungkin saja adalah, bukan mungkin saja, pasti ini adalah orang-orang yang memiliki visi dan tujuan positif, pikiran positif, sehingga mungkin akan lebih mudah nih kalau misalnya subordinat saya adalah warga kelas ini semua nih Bu nih. Wah, mantap sekali. Iya. Tetapi kan teman-teman saya di sekolah kan tidak seperti itu. Ada juga teman-teman yang tidak mau diajak maju. Teman-teman yang diam saja di posisi nyamannya sehingga tidak bisa mengikuti visi-visi yang saya tawarkan. Kemudian yang kedua, kendalanya juga sebagai leader yang memiliki top leader lagi, kadang-kadang program-program saya tidak disetujui oleh top leader, sehingga kemudian tujuan kepemimpinan perubahan tidak bisa berjalan. Sekalipun berjalan, tentu saja menjadi agak tersendat. Saya sepaham Bu dengan Pak Anjang dan Bu Sulis bahwa harus ada kerjasama positif dari ordinat maupun subordinatnya. Baik. Nah, kita tadi bicarakan yang itu ya, yang smoothly, ternyata kalau kolaboratif itu ini smoothly collaborated gitu ya. Nah, ada kata tadi Pak Wira, menurut Pak Wira ada kendala dari atas atau dari bawah. Ini kebetulan Pak Wira langsung sebagai kepala sekolah. Jadi Bapak lakukan apa? Andai kata ada kendala tersebut, ketidakberterimaan dari pihak direksi superior Bapak atau subordinat Bapak. Apa yang Bapak lakukan? Komunikasi dan pendekatan, Bu. Komunikasi dilakukan kepada top leader, pendekatan dilakukan kepada subordinat. Ditanya, dicari, digali, kenapa nggak mau maju, kenapa nggak mau berangkat, kenapa nggak mau punya visi. Komunikasi lebih intensif dijalin kepada top leader. Kita sampaikan argumentasinya, kenapa program-program perubahan harus berjalan. Kita sampaikan apa kendala dan hambatannya. Dengan komunikasi biasanya bisa terselesaikan masalah-masalahnya. Cuma kan kadang-kadang komunikasi itu butuh waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan itu yang kadang-kadang langka. Top leader saya orang yang sibuk sekali, kemudian sulit sekali bertemu dengan top leader. Untuk pendekatan kepada teman-teman, ya alhamdulillah bisa berjalan, walaupun tersendat-sendat tetapi berjalan. Baik.
in case kan dalam sistem quality management system kan harus kita berpikir risk based thinking ya, memikirkan resiko terburuk, potensi resiko terburuk apabila program kita tidak berjalan. Nah sekarang gimana Pak? Andai kata benar-benar deadlock lah, atasan tuh benar-benar nggak mau nerima program perubahan Bapak. So Bapak switch-nya kayak apa? Atau switch atau putus asa? Harus atau selalu punya plan B, Bu. Ya, Oke. Kata harus punya adalah ya, plan harus selalu punya plan B. Baik, itu kata Plan kunci B. ya. Oke. Ya. Oke. Plan B yang lebih bisa relevan diterima gitu ya oleh semua Bisa pihak. diterima, ya bisa relevan diterima. Kita sesuaikan kenapa alasannya ditolak. Kadarnya kualitasnya menurun atau program itu sangat fit on the situation. Apakah Bapak dengan cara menurunkan kadar tingkat kesulitan pencapaian, or dengan Bapak cocokkan dengan situasi kearifan lokal sekolah Bapak sehingga bisa diterima oleh seperti apa? Which one yang Bapak lakukan? Iya, ketika itu ditolak, kemudian saya tanyakan kembali, kalau menurut Bapak baiknya bagaimana? Baiknya bagaimana, kendala-kendala apa yang membuat program itu ditolak, ya kemudian saya sesuaikan. Biasanya sih kaitannya dengan pembiayaan, Bu. Kalau memang pembiayaannya terlalu tinggi, terlalu besar, ya kita kurangi pembiayaannya. Baik, oke, baik, terima kasih Pak Wira. Kita langsung melihat dari pendapat dari seorang kepala sekolah yang Pak Fatur nih. Katanya Pak Fatur juga kemarin saya dengar berada di range itu, di range pengambilan keputusan. Gimana menurut Pak Fatur? Ada nggak masalah? Bu, gimana Bu tadi Bu pertanyaannya, pembahasannya tentang apa? Masalah itu gimana kalau Bapak visinya atau program Bapak tidak diterima oleh atasan langsung Bapak, direct superior Bapak, atau dengan subordinate Bapak? Oh gitu. Gimana ya? Kalau saya pasti lebih ke fokus ke diskusi lagi sih Bu. Kita lakukan pendekatan lagi sih Bu. Maksudnya kita coba luruskan lagi, kita coba kuatkan lagi kenapa program ini tuh kita buat. Pasti kan ada dasar-dasar yang kuat. Maksudnya ketika saya sudah bulat akan mengadakan suatu program, misalnya program apa, pelatihan untuk SDM atau apapun, tapi masih ada beberapa pihak yang mungkin belum setuju. Selama program itu memang untuk dampak positif dan untuk untuk peningkatan mutu sekolah juga, untuk hasil yang terbaik, untuk dampak yang positif buat sekolah, pasti nanti kita akan sosialisasikan, kita konsolidasi. Nah, andai kata memang benar-benar tidak diterima, nggak jadi program Bapak itu, Bapak punya alternatif lain nggak? Apa yang Bapak lakukan untuk sebagai alternatif pengganti program yang tidak diterima oleh atasan Bapak atau oleh subordinate Bapak? Alternatif apa ya Bu? Mungkin kalau misalnya memang program-program itu benar-benar ditolak ya Bu ya, mungkin ya yang pertama memang harus menerima dulu, harus lapor dulu kenapa, karena saya kan posisinya memang bukan di pemimpin paling atas ya, karena memang ada yang lebih di atas lagi, dan pengambilan keputusannya bukan di saya. Memang semua itu harus benar-benar sudah disetujui oleh beberapa pihak, baru nanti ke atas dulu. Kalau memang benar-benar nggak bisa, ya mungkin kita harus mencari alternatif program lain atau apa lain yang mungkin dengan tujuan yang sama, dengan hasil yang sama. Lebih menganalisis ya bersama ya. Betul. Which one is the very fit program? Oke, baik, terima kasih Pak Fatur. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, Mas mau berpendapat sebelum kita ke materi yang selanjutnya? Ada yang mau berpendapat? Cukup Kak? Oke, baik. Terima kasih ya. Ternyata kepemimpinan perubahan seperti itu ya dinamikanya. Dan kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya punya pemimpin yang punya gaya kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan yang visioner, yang sangat bisa merubah kita dan organisasi. Baik, saya akan memberi sedikit saja yang saya bagi di LMS ya. Saya akan meminta Bapak Ibu untuk melihat beberapa video sebagai seperti apa sih pemimpin kepala sekolah itu ya di sekolah yang dapat merubah organisasinya. Saya akan mencuplik satu saja
yang lembaran depannya saja. Begitu, sudah kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan, sudah tampak ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sebentar. Sorry. Oke, ini saya ngambil intinya saja. Ternyata dalam research mereka, ya, di lembaga ini 13 tahun mereka research, nggak main-main. Mereka akhirnya punya sebuah keputusan, bukan keputusannya, semacam penemuan dalam artian teorinya bahwa kepala sekolah yang sangat efektif itu adalah kepala sekolah yang satu nih, dia punya 5 kata kuncinya, key practice-nya, best practice-nya, ya, dia kebanyakan mengacu pada ini, shaping a vision of academic success for all students. Jadi yang ada di kepala sekolah langsung student. Jadi jangan kira kepala sekolah itu hanya memikirkan guru aja. Jadi langsung dia pikirkan outputnya apa, gitu ya. Output lulusan kita apa, output lulusan dari sekolah kita apa. Jadi langsung menukik ke sana. Baru nanti yang saya pernah ajarkan forward, ya, berpikir forward, atau sudah saya ajarkan, saya pernah menyebut, ya, ada berpikirnya backward, mundur. Jadi kita ujungnya tuh udah kelihatan maunya apa dengan visi itu. Nah, tadi kalau Unpak apa? Masih ingat 3 Unpak? Visinya lulusannya menjadi apa? Mandiri, unggul, berkarakter. Itu dia. Itu fokus pada itu. Jadi tetapkan lulusan kita outputnya seperti apa sehingga nanti outcome-nya mereka bisa bersaing di tempat pekerjaannya masing-masing, di dunia luasnya. Nah ini jadi shaping a vision-nya dulu. Jadi harus jelas sekali dan jangan sekedar kata-kata, jangan sekedar simbol-simbol kata yang bertaburan begitu saja, gitu ya. Unggulnya apa, mandirinya apa, lalu satu lagi, unggul, mandiri, dan berkarakter. Seperti apa? Turunkan menjadi indikatornya. Nah, kunci kedua, best practice-nya ada creating a climate hospitable to education. Hospitable maksudnya apa? Ramah lingkungan, ya, gitu. Jadi hospitality, hospitable itu, jadi gimana caranya lingkungan kita tuh ramah. Ramah bukan berarti menenangkan, tetapi apa ya, dari segi safety, security-nya, lalu dari segi perlindungan hak-hak dan kewajibannya. Apalagi kalau ramah itu, sekolah ramah anak itu maksudnya apa? Kan ramah bukan hanya sekedar jauh dari perundungan, tetapi juga tentang apa? Keselamatan, kesehatan, lalu apa? Well-being sekarang lagi keren, ya, lagi top bahasa well-being. Bagaimana anak-anak kita tuh benar-benar berkiprah sebagai apa adanya seorang anak, gitu ya. Well-being yang santun, yang cerdas, yang peduli dengan lingkungannya, dan dia mapan, dalam artian well-being itu mapan dalam knowledge, skill, attitude-nya. Itu lagi musim tuh sekarang bahasa well-being. Nanti Bapak Ibu cari apa sih well-being itu buat student. Itu masuk ke hospitable to education-nya. Jadi bukan hanya sekedar pintar di pelajaran, akhirnya nilai-nilainya bagus, tapi perilakunya nggak ada. Lalu dia nggak bisa kooperatif dengan teman-temannya. Atau mungkin mereka tidak nyaman di sekolah, walaupun pinter, tapi dengan belajarnya dengan stres atau tidak merasa aman, ya. Jadi kita harus ramah lingkungan, bahasanya ramah anak. Yang ketiga, ternyata mereka menyimpulkan cultivating leadership in other. Cultivating itu artinya budidaya, jadi membangun budaya leadership in others. Jadi bukan hanya dia sendiri
sebagai kepala sekolah yang harus membangun leadership-nya, tetapi seluruh timnya. Contoh dengan Bapak Ibu dikuliahkan atau tidak dikuliahkan juga harus terbangun tuh leadership dari guru-gurunya, leadership dari student-studentnya. Jadi sebenarnya ternyata kepemimpinan perubahan itu bukan hanya pada didakwa istilahnya kudu pemimpin aja, kudu harus kepala sekolahnya yang harus punya kepemimpinan perubahan, tetapi in others, ya, cultivating leadership in others. Itu artinya itu pemimpin harus membangun budaya kepemimpinan yang perubahan terhadap semuanya. Dan juga anak-anak, siswanya harus punya kepemimpinan perubahan juga. Gitu. Jadi menurut penelitian mereka seperti itu. Lalu keempat, improving instruction. Tadi kan ada tuh jelas sekali arahannya, lalu didampingi, lalu diskusi. Apalagi tadi lebih pengarahan, gitu ya, lalu membuka wawasan. Itu improving instruction-nya jelas gitu sebagai pemimpin. Itu bisa diejawantahkan di dalam visi, misi, di kebijakan mutunya, di sasaran mutunya, lalu bagaimana nanti cara implementasinya dengan PDCA-nya, program plan do check act-nya seperti apa. Itu sebenarnya bentuk-bentuk instruksi. Instruksi bukan hanya menyuruh kamu harus ini, kamu harus begitu, enggak. Tapi jelas dengan adanya sebuah peraturan, dengan adanya sebuah kebijakan, dengan adanya tata tertib, itu semuanya sebenarnya instruksi. Ya, itu harus ditingkatkan terus-menerus. Dalam artian apa? Kalau kita sudah mencapai visi ini, oh berarti tahun depan kita naikkan lagi sehingga sustainability kita tuh bagus, kebertahanan organisasi kita. Tidak hanya itu saja tiap tahun, tetapi setiap tahun berjalan harus ada sebuah peningkatan. Ya, itu bagian dari instruksi, ya, improving instruction. Jadi dari tahun-tahun nggak itu aja, akhirnya membuat orang berada di zona aman. Tadi ada tersebut ya, ada zona aman, lalu tidak mau move on atau tidak mau belajar. Itu karena tidak ada improving instruction-nya, targetnya. Lalu yang kelima adalah managing people. Bagaimana memanage tadi ya. Itu salah satu tugas dari kepala sekolah sebagai managing people. Lalu data juga harus lengkap, makanya ada pangkalan data di mata kuliah tentang teori administrasi dan SIM ada ya, Bapak Ibu belajar itu bagaimana semuanya itu tersimpan rapi di manajemen information system. Teknologi kita harus berjalan dan proses to foster school improvement. Nah ini proses, harus ada proses untuk foster, menguatkan, percepatan school improvement. Itu harus dipikirkan semua oleh seorang kepala sekolah. Jadi ini ternyata kepala sekolah yang keren ternyata memikirkan 5 key practices ini menurut penelitian The Wallace Foundation. Itu. Ya, ini terkait dengan apa yang kita bicarakan ya, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat yang video-video di bawahnya itu testimoni itu bagus sekali buat kita melihat. Kita harus optimis bahwa one day suatu saat Bapak Ibu bisa menjadi mampu, bukan bisa lagi, mampu menjadi pemimpin. Ya, pemimpin departemen, bukan hanya kepala sekolah. Tadi seperti Bu Indriani dan Ibu Intan kan bukan kepala sekolah ya, tapi kaprodi atau apa lagi, kepala departemen. Iya, kaprodi, Bu. Kepala departemen, itu suatu saat kita harus punya target seperti itu. That's why we are here. Oleh sebab itu kita berada di kelas ini di prodi administrasi pendidikan karena output dari prodi administrasi pendidikan adalah menjadikan lulusan kita mampu memimpin, mampu mengorganize. Jangan lupa itu lulusan prodi administrasi pendidikan Universitas Pakuan, Sekolah Sarjana Universitas Pakuan adalah itu.
menjadikan lulusan mampu memimpin dan mengelola, memimpin dan mengelola institusi pendidikan, gitu ya. Jadi target akhir dari Bapak Ibu bersekolah, berkuliah di prodi administrasi pendidikan itu. Gitu. Baik, jadi saya sengaja mengambil salah satu ulasan itu supaya kita bisa punya positioning. Kalau di luar sana ternyata apa sih kepala sekolah yang efektif? Ternyata mereka menemukan ada 5 key practice-nya buat kepala sekolah. Baik, ada komentar, ada pendapat dari Bapak Ibu? Tidak ada. Saya stop. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya stop recordingnya ya.